adalah mustahil untuk dia menjadi pegawai pemerintah kafir. Tegas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, salam hormat dari kami. Dan terima kasih yang tak terhingga atas respon Anda terhadap konten-konten kami. Nah, pada edisi kali ini saya akan menyampaikan satu informasi di masa lampau terkait dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang disampaikan oleh Sunuk Khurgronya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ada yang meminta kepada kami agar jangan hanya melulu Habib Utsman yang ditulis oleh sahabatnya, yakni Sunuk Khurgronya. Maka kali ini akan saya penuhi bagaimana pandangan dari Sunuk Khurgronya terhadap Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan apakah Syekh Nawawi juga mendukung perjuangan ulama Banten dalam menegakkan negerinya, mulai dari sebelum Geger Cilegon hingga Geger Cilegon. Setidaknya di sini kita bisa mendapatkan gambaran. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, Sunuk Khurgronya sebelum ke Indonesia dia ke Mekah dulu ya, antara tahun 1884 hingga 1885. Selama 6 bulan di sana dia selain mendalami Islam juga menemui beberapa tokoh yang dianggap penting oleh dia untuk ditemui guna mengetahui selain tentang seluk-beluk Islam, terutama terkait dengan kaum muslimin dan keislaman di Hindia Belanda atau Indonesia, karena pada saat itu dia mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian. Hingga dari situ kemudian dia berkorespondensi dengan Habib Utsman, sehingga ketika sampai ke Indonesia terjalinlah hubungan kedua tokoh masa lalu itu. Nah, seperti apakah gambaran dari Sunuk Khurgronya terkait dengan Syekh Nawawi Al-Bantani? Dalam tulisannya yang cukup panjang terkait dengan Syekh Nawawi, secara garis besar dia menggambarkan bahwa Syekh Nawawi pertama adalah seorang cendekiawan yang luar biasa tetapi sangat rendah hati. Bahkan dalam berpakaian pun sangat di luar dugaan seorang sekelas Syekh Nawawi berpakaian sesederhana itu. Antara lain Sunuk Khurgronya menulis, pernah saya minta kepadanya mengapa dia tidak mengajar di Masjidil Haram. Dia menjawab bahwa pakaiannya yang jelek dan kepribadiannya yang tidak cocok dengan kemuliaan seorang profesor berbangsa Arab. Sesudah itu saya mengatakan bahwa banyak orang yang tidak berpengetahuan sedalam dia toh mengajar di sana juga. Dia menjawab kalau mereka diizinkan mengajar di sana, pastilah mereka cukup berjasa untuk itu. Ini betapa Sunuk Khurgronya menggambarkan kerendah hatian seorang Syekh Nawawi yang ilmuwan itu. Pada bagian berikutnya Sunuk menulis, dari ucapan-ucapan semacam ini orang belum bisa mengambil kesimpulan yang pasti bahwa dia betul-betul orang yang mempunyai sifat rendah hati, orang yang tidak sombong. Dan kesimpulan ini juga belum bisa diambil dari ucapannya tentang dirinya sendiri seperti, saya adalah debu yang lekat pada orang yang mencari ilmu. Tetapi dari praktek kehidupannya baru betul-betul dibuktikan pasti bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Dia menerima cium tangan dari hampir semua orang Jawa di Mekah tanpa menolaknya, tetapi hanya sebatas kehormatan terhadap ilmu saja. Kalau ada orang yang minta nasihatnya di bidang fikih, dia tidak pernah menolaknya. Di dalam pergaulan dan omong-omong sehari-hari, dia ikut saja tanpa mendominasi percakapan. Dia tidak akan memulai diskusi ilmiah kalau tidak ada orang lain yang mendorongnya. Seorang Arab yang belum mengenalnya mungkin bisa tinggal 1 malam terus di rumahnya
tanpa memperhatikan bahwa ia adalah seorang ulama yang mengarang kurang lebih 20 karya ilmiah dalam bahasa Arab. Demikian kerendah hatian seorang Syekh Nawawi yang digambarkan oleh Sun Hurgronya dalam bukunya ini. Kemudian terkait dengan hal-hal yang berkenaan di negerinya sendiri, di negeri Banten, di Indonesia secara umum, Sun Hurgronya juga memberikan penjelasan dalam tulisannya, tetapi Nawawi tidak bertindak sebagai penasehat pribadi. Sama sekali tidak mengherankan bahwa orang ini cukup senang dengan kesulitan yang dialami oleh pihak Belanda di Aceh. Dan dalam pembicaraan pribadi, dia tidak setuju dengan pegawai pensiunan yang berpendapat bahwa daerah Jawa harus diperintah oleh orang Eropa. Andai kata Kesultanan Banten akan dihidupkan kembali, atau andai kata sebuah negara Islam yang independen akan didirikan di sana, pastilah dia akan menerima berita itu dengan gembira tanpa mempersoalkan apakah pemberontakan itu betul-betul merupakan keinginan suatu kelompok orang fanatik atau tidak teratur. Pada intinya dari apa yang digambarkan oleh Sun Hurgronya ini, bahwa nasionalisme seorang Syekh Nawawi Al-Bantani tidak luntur, maka dia menggambarkan Syekh Nawawi turut senang atau mendukung atas perjuangan rakyat Aceh karena Belanda ketika menyerang Aceh yang pertama mengalami kesulitan. Nah, ini akan menjadi jawaban. Begitu juga perjuangan rakyat Banten, karena pemberontakan dalam tanda petik yang terjadi di Banten tidak hanya terjadi pada 1888 yang disebut Geger Cilegon ya. Dari sebelumnya sudah seringkali terjadi pemberontakan. Maka Sun Hurgronya menggambarkan seandainya Kesultanan Banten dihidupkan kembali dan negara Islam dimunculkan di sana, pastilah Syekh Nawawi akan menyambutnya dengan riang gembira. Artinya bahwa Syekh Nawawi secara langsung atau tidak langsung adalah seorang ulama yang mendukung perjuangan para ulama dan bangsa di Nusantara, di Indonesia khususnya. Maka sahabat-sahabatku sekalian, ini sekaligus menjadi jawaban, karena memang seperti yang dikatakan oleh Sun Hurgronya pada bagian berikutnya, bahwa Imam Syekh Nawawi ini tidak banyak memberikan penyampaian secara lisan. Beliau lebih banyak menyampaikan sesuatu melalui tulisan, sehingga Hurgronya selama 6 bulan berada di Tanah Suci dan bertemu dengan beberapa tokoh, di antaranya Syekh Nawawi. Dia menggambarkan, dia mengulik betapa Syekh Nawawi nasionalismenya tidak luntur di balik keilmuan dan kerendah hatiannya. Inilah salah satu contoh, kalau boleh dikatakan, seorang ulama pribumi yang ada di Tanah Suci, tetapi hatinya tetap terpaut kepada bangsanya yang dijajah oleh penjajah. Bahkan di bagian lain, Sun Hurgronya menandaskan, akan tetapi dia sendiri tidak menghendaki peranan politik, dan di bidang ini juga dia tidak memberikan nasihat kepada orang lain. Tetapi suatu hal adalah mustahil untuk dia menjadi pegawai pemerintah kafir. Tegas sekali karakteristik seorang Syekh Nawawi yang digambarkan oleh Sun Hurgronya. Dan di halaman ini juga disampaikan tentang Habib Utsman yang meminta rekomendasi atas tulisannya terkait dengan brosur yang berisi fatwa Habib Utsman berkenaan dengan pelarangan thariqah. Insya Allah pada edisi berikutnya akan saya urai. Dalam edisi kali ini cukuplah kiranya dari apa yang disampaikan oleh Sun Hurgronya. Sebagaimana kita tahu, dia adalah orientalis yang sangat luar biasa, yang pada edisi kali ini saya bacakan pendapat dia tentang Syekh Nawawi. Dan ketika Sun Hurgronya membahas Habib Utsman sebagai sahabatnya, dia mengatakan Habib Utsman adalah seorang Arab Muslim, sahabat Belanda yang luar biasa. Sehingga menurut Sun Hurgronya, sekali lagi, dia berhak untuk mendapatkan penghargaan yang bertatahkan emas. Ketika membahas Syekh Nawawi, dia membahas betapa seorang Nawawi adalah seorang ilmuwan yang rendah hati, bahkan dari sisi berpakaian pun. Tentang nasionalismenya tidak bisa diragukan.
Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini bisa menjadi gambaran kepada kita, bagi Anda juga terutama yang bertanya tentang sikap Syekh Nawawi akan pergerakan-pergerakan yang terjadi di Nusantara pada masa itu. Apa yang disampaikan Syekh Rogronya kiranya menjadi jawaban bagi Anda dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.